Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Pesona Kahuripan 3. Dan di program Ngopi episode ke-15 ini kita kedatangan tamu. Ya, perkenalkan nama saya Jimmy Adiasa Banjarnahor dari Blok B. Ya, sebelumnya minal aidin wal faizin buat para penonton channel ini. Jangan lupa subscribe. Wes, mantap. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama Mas Jim, kita ngopi dulu guys. Oke. Oke, kita langsung ngobrol nih guys. Kita pengen tahu pengalaman Mas Jimmy di Pesona Kahuripan 3 ini. Nah, kita kan udah hampir 5 tahun nih di sini Mas. Boleh diceritain nggak sih pengalaman selama di Pesona Kahuripan 3 ini? Oke, jadi ceritain dari awal ya. Ya. Mungkin ini di sini tuh rumah pertama ya Om Wahid ya di sini. Rumah pertama. Kebetulan saya juga masih muda, masih single pada saat itu. Iya. Jadi banyak intrik lah untuk ngambil rumah subsidi dalam tanda kutip karena banyak stigma jelek rumah subsidi gitu ya. Oh iya. Dalam segi kualitas, cuman ketika saya survei ya layak lah untuk dihuni. Lalu sekitar setelah akad kredit 1 bulan kemudian barulah tinggal di sini. Dan itu pertama kali itu masih sepi. Rumah-rumah belum ada yang direnov itu. Gitu. Itu akad pertama kan ya? Ya, akad pertama kebetulan tanggal 29 September. Betul. Kebetulan 2020. Ya BP2BT ya, iya, BP2BT betul. skemanya gitu. Jadi masih asri, masih banyak hutan. Masih belum ada pembangunan renovasi rumah yang sudah seperti sekarang kita lihat sekarang. Tapi termasuk gersang juga Mas di perumahannya. Ya, karena memang semua bentuk bangunan dan belum ada penghijauan ya. Betul. Untuk pertama kali masuk memang seperti itu, dan listrik pun masih belum ada. Jadi masih dari nyambung dari developer langsung. Jadi belum ada token. Iya, betul. Karena itu lumayan lama kalau nggak salah. Iya, lumayan lama. Sebulan kalau nggak salah ya. Iya, sebulan. Jadi pemakaian listriknya masih irit-irit gitu. Belum boleh kayak kulkas belum boleh masuk gitu. Karena memang nggak stabil sih kalau banyak alat-alat elektronik. Betul. Kalau nggak salah kebetulan warga sini langsung kompak ya membuat grup, lalu membuat suatu perkumpulan paguyuban ya. Waktu itu paguyuban namanya untuk menghandle orang-orang yang dalam tanda kutip oknum gitu ya. Pungli liar gitu ya. Kayak mau masuk ke sini renovasi harus ada uang rokoknya atau uang ininya gitu ya. Di situ menjadi sebuah dilema bagi masyarakat dan juga warga tersendiri. Jadi kita langsung gerak cepat ya untuk membentuk perkumpulan tersebut atau organisasi tersebut gitu. Biar kebetulan satu suara kebetulan kan Om Wahid sendiri langsung kan ke rumah gitu kan. Ayo kita bakar-bakar. Jadi di sini lucunya begitu untuk penonton sekalian gitu ya. Untuk mempererat tali silaturahminya ya makan-makan dulu gitu. Dan itu malam tahun baru Mas. Malam tahun baru. Ya kan, ingat banget kan. Nah, jadi sebenarnya itu nggak ada faktor kesengajaan sih Mas. Jadi ada teman yang ngusulin, Mas Wahid gimana kita bakar-bakar nih, karena kita kan sudah membuat sebuah grup. Waktu itu belum paguyuban sih Mas. Itu kita masih sebuah grup, gimana caranya kita mempersatukan teman-teman yang ada di lingkungan PK3 ini supaya itu tadi kita bisa satu suara untuk menghalau pihak-pihak luar yang tanda kutip ya itu melakukan pungli. Nah, akhirnya sorenya itu malam tahun barunya itu sorenya aku cuman bikin chat di grup, yuk nanti malam kita bakar-bakar. Itu selang berapa menit itu banyak uang yang transfer pada ngasih. Akhirnya saya bingung sendiri, nih gimana nih cara mengalokasikannya gitu. Akhirnya aku minta bantuan sama Mas Jimmy ya kan, buat belanja ya Mas ya. Beli apa nih, beli kopi, jagung segala macam. Dan akhirnya itu tersampaikan ya Mas ya. Iya, dan terlaksana.
yang kita ambil kan poin positifnya, ternyata memang warga kita ini peduli gitu terhadap isu-isu tersebut gitu ya, dan rasa tenggang rasanya itu tinggi banget gitu. Betul. Karena ada yang satu merasa dijaili oleh oknum-oknum tersebut, yang lainnya ikut membantu agar bisa terbuatlah organisasi yang bisa melindungi kita gitu. Betul. Sehingga salah satu faktor kenyamanan utama adalah tinggal di lingkungan yang baru itu kenyamanan ya Mas. Iya betul. Nggak 100% terjamin, tapi minimal sudah terbentuk ya kan. Organisasi itu bisa meyakinkan warga untuk pada pindah ya Mas. Iya betul. Dan juga sebagai penyambung lidah terhadap developer ataupun dengan pemerintahan setempat seperti RT, RW maupun kepala desa setempat. Ya betul. Jadi guys, Mas Jimmy itu salah satu yang membantu saya waktu zamannya paguyuban, beliau sebagai bendahara. Dan akhirnya beberapa lama paguyuban langsung beralih ke RT RW. Nah, Mas Jimmy juga sampai ikut sampai selesai kemarin di Februari tanggal 26 2025. Alhamdulillah kita selesai Mas ya. Nah, mungkin boleh diceritain nih Mas, karena urusan yang paling vital dalam sebuah organisasi apapun itu kan masalah uang nih ya. Betul. Nah, gimana Mas Jimmy membuat sebuah sistem supaya uang itu jelas arus kasnya, sumbernya dari mana, terus berapa persen yang harus kita keluarkan supaya enggak kehabisan kasnya. Mungkin boleh diceritain buat teman-teman yang mau atau pengurus yang baru nih, gitu. Sebuah sistem keuangan yang baik dan benar gitu. Kayaknya ini serius ya kita minum dulu guys. Iya. Minum dulu guys. Biar nggak keselak. Iya. Karena ini bakalan panjang ini kalau ngurusin sistem yang baik dan benar. Iya. Jadi kalau untuk keuangan sendiri, apalagi terkhususnya bendahara gitu ya, yang perlu kita tanam dalam diri itu adalah pengendalian diri atau manajemen gitu ya. Nah, anggaplah uang ini seperti uang kita sendiri gitu. Karena kan ini akan dikeluarkan lagi untuk warga dan masuk lagi dari warga sendiri gitu ya. Jadi anggap ini uang kita sendiri. Jadi ketika kita punya uang sendiri pun hati-hati gitu kan dalam mengeluarkannya. Nah, itu dulu yang pertama itu prinsipnya dulu yang kita harus pegang. Gitu. Ya itu yang bisa ngebuat diri kita mengendalikan tidak terjadinya korupsi. Kadang kan namanya manusia kan kelemahannya yaitu harta, tahta dan wanita. Gitu itu kan. Udah pasti kan. Pasti guys. Ketika ada individu megang uang banyak gitu ya kan, karena dialokasikan oleh warga, saya pegangnya nggak hanya 1 juta 2 juta waktu itu kan, sampai puluhan juta. Ya akan ada rasa egoisme gitu ya, yang pakai dulu. Cuman ya itu kita kembalikan lagi kepada prinsip pertama, itu pengendalian diri. Baru yang kedua adalah simpelnya aja adalah uang keluar dan uang masuk. Untuk menciptakan sistem keuangan yang baik dan benar gitu ya, itu adalah transparansi. Jadi uang keluar, uang masuk itu harus transparansi gitu. Itu aja yang simpelnya gitu ya. Kalau ngomongin laporan keuangan sebenarnya panjang ada neraca keuangan, ada neraca laba rugi, ada laporan ini banyak lah. Cuman kita kan buat yang simpel dan mudah dipakai untuk regenerasi pengurus selanjutnya dan juga mudah dipahami dan mudah dibaca oleh warga gitu ya. Itulah salah satu bentuk transparansinya gitu ya. Lalu yang ketiga dalam manajemennya sendiri, alokasi ya. Nah, dalam pengalokasian inilah yang sedikit tricky gitu ya. Karena kan kita sendiri masih belajar sebagai pengurus gitu. Dalam setahun itu misalnya kita ada prioritas utama, ada prioritas rutin, ada yang prioritas yang tambahan gitu ya. Tapi dalam realitanya tidak seperti itu kan. Tiba-tiba yang ini jadi prioritas utama, ada yang rutinnya jadi terbengkalai gitu. Jadi ya
semakin kita belajar gitu ya kita semakin perbaiki. Mungkin di kepengurusan kita gitu ya Om Wahid, mungkin banyak yang seperti itu gitu ya, ada yang prioritasnya terloncat-loncat dan jadinya terbengkalai gitu ya. Nah di kepengurusan berikutnya harapannya adalah yaitu dalam 1 tahun itu pengalokasiannya harus tepat dan benar gitu ya. Jadi ada prioritas utama dan prioritas lainnya, sehingga pengalokasiannya tidak kemana-mana. Gitu. Nah ini yang terakhir, ketika pertama kali saya menjabat menjadi bendahara, itu kan masih terpusat ya, tersentralisasi di RW semuanya ataupun di paguyuban. Jadi tersentralisasi di bendaharanya tuh di saya semua gitu kan. Nah di situ kan akhirnya kita memutuskan kan, dan juga dari hasil diskusi bahwa keuangan itu ya harus otonomi daerah masing-masing, RT masing-masing. Agar apa? Agar RT-nya sendiri bisa membangun membangun maksimal dari dalamnya sendiri gitu, dari RT-nya sendiri. IPL ya kan, IPL warga. Dari warganya sendiri mau membangun apa ya sudah gitu. Itu dari RT-nya sendiri, sehingga yang berdampak pun secara tidak langsung RW-nya gitu. Betul. Nah, pertanyaannya kan, lalu RW penghasilannya dari mana? Nah, kebetulan kita ya, karena kita sering diskusi juga, adalah beberapa provider yang masuk. Nah, itu memberikan kontribusi. Ya, kita juga yang agak strength ya ke provider tersebut. Kita berikan kontribusi kan, Anda sudah masuk ke sini berbisnis, lalu kontribusi untuk warga dan juga lingkungannya seperti apa gitu kan. Ya disitulah adalah kontribusi sebulannya berapa, itulah menjadi pemasukan kas RW. Nah di situ akhirnya berkembang, tidak membebankan RT untuk ke RW, iurannya tidak ada, dan RW pun bisa mandiri. Betul. Itu secara keuangan. Jadi sistemnya seperti itu. Memang masih banyak yang harus diperbaiki gitu kan Om, dan juga masih banyak yang bisa ditingkatkan. Mungkin kepengurusan berikutnya ataupun kepengurusan yang baru bisa menjadi lebih baik. Setidaknya ya pondasinya sudah ada. Mereka tinggal mengembangkan saja gitu. Paling tidak sistemnya udah jelas lah ya. Sistemnya sudah jelas. Kas RW itu sumbernya dari provider. Memang kita batasin sih Mas. Kita batasin 3 supaya yang pertama biar nggak semrawut kabelnya. Itu agak lumayan PR. Kalau provider nggak kita batasin, orientasi kita yang penting dapat bisnis, pemasukan gitu segala macam supaya kas RW-nya banyak. Kayaknya banyak banget nih yang masuk ke sini, karena kita udah beberapa kali nolak Mas. Itu banyak banget. Ya namanya juga orang berbisnis ya, di sini pun bisa disebut ladang basah. Pasti akan seperti itu untuk pemikiran seorang pebisnis gitu. Tinggal kitanya sendiri balik lagi kan, sebagai pengurus itu ditanamkan pengendalian diri. Betul. Pengendalian diri itu yang sangat penting sih, pengendalian diri. Dan kita juga ada manfaat lebih sih ketika kita membatasi 3 itu. Paling tidak kan kita memberikan fasilitas yang lumayan luar biasa sama mereka nih Mas. Sehingga kita bisa nge-push ke mereka untuk lebih tertib dalam penarikan kabel-kabelnya, infrastrukturnya. Karena mereka udah kita berikan ruang luas untuk pemasaran mereka gitu. Dan tolong dijaga secara kualitasnya. Karena kalau mereka nggak menjaga kualitasnya, otomatis warga sendiri yang akan pindah nanti Mas. Ya kan? Jadi bukan pengurus yang mengarahkan warga untuk ke provider lain. Kita fair-fairan semuanya silahkan. Sesuai dengan kapasitas mereka untuk promosi segala macam, kita nggak pernah membatasi itu. Dan mudah-mudahan ya kedepannya lingkungan kita itu kabel-kabelnya underground semua sih Mas. Kita waktu awal kita aminkan aja ya guys. Kita waktu awal ngobrol sama provider. Iya betul. Itu bisa nggak Mas dibikin underground gitu? Mahal Pak. Karena lumayan mahal ternyata.
Ya semoga ini IndiHome nonton ya, IndiHome. Gak apa-apa kan nyebut merek. Gak apa-apa, bebas. Tuh. Jadi selain sumber dananya dari provider, 3 provider itu, terus ada lagi dari pedagang. Betul. Pedagang sama ruko-ruko yang di depan. Iya betul. Kalau ruko yang di dalam kan maksudnya ke masing-masing RT. Itu juga dikelola sama bendahara untuk keamanan ya Mas ya. Iya. Ada Mas Zen. Nah, kita nunggu jadwal beliau. Mudah-mudahan berkenan nanti guys. Iya. Untuk mau berbagi pengalaman gimana sih cara mengelola keuangan untuk keamanan gitu. Betul. Nah, di kita itu kan usianya produktif semua. Rata-rata punya anak kecil yang masih balita, mungkin ada yang SMP dan SMA, dan gimana cara mengarahkan mereka agar mereka mungkin paham tentang organisasi, atau mungkin cara mengasah bakat mereka itu gimana, karena kita kan sebagai orang tua salah satunya itu punya tanggung jawab yang besar nih untuk mengarahkan karakter anak-anak nih biar enggak terjerumus dengan hal-hal negatif. Betul. Apalagi gadget, pergaulan yang enggak jelas misalkan. Itu gimana Mas? Jadi kebetulan sih Om, misalnya kan waktu muda, waktu single dulu itu berkecimpung di organisasi kepemudaan gitu ya. Jadi agak sedikit banyak yang bisa saya share gitu ya untuk pengurus gitu ya, dan juga teman-teman yang lain. Jadi yang perlu kita ketahui itu bahwa pemuda ini sebuah fondasi, fondasi bagi perumahan ataupun di mana suatu organisasi atau lembaga itu akan hidup. Lingkungannya kan? Iya, lingkungannya. Artinya apa? Jadi ketika nanti umurnya yang pengurus sekarang sudah berganti dan juga umurnya sudah bertambah tua, harus ada regenerasi. Iya, betul. Nah, disitulah pemuda gitu ya. Artinya pemuda ini tidak harus selalu yang sudah menikah gitu. Ya masih dari hitungan remaja gitu ya, atau sampai umur 40 itu masih bisa dibilang pemuda lah ya. Iya. Di situ juga ada peranan orang tua sebenarnya. Iya. Nah, peranan orang tuanya ini di sini adalah mengarahkan bahwa lebih baik berorganisasi di dalam internal gitu daripada harus keluar. Iya, betul. Karena kan kalau di luar kita tidak bisa ini ya. Dampaknya nggak terlalu berasa di lingkungan ya. Betul, yang pertama tidak terasa dalam lingkungan sendiri, yang kedua tidak bisa kita pantau terus di luar. Iya. Itu. Jadi kalaupun misalnya nanti kedepannya harapan saya sih akan ada ya organisasi kepemudaan di sini dengan regulasi yang baik dan tepat gitu ya untuk di sini. Nah, di situ bisa mereka belajar organisasi, bagaimana cara berpendapat yang baik dan benar gitu ya. Lalu menghadapi ego kita sendiri. Iya, karena itu berat itu, Bang. Betul kan? Karena pemuda ini kan emosinya egonya masih membara gitu kan. Iya. Jadi susah terkontrol juga ya. Betul. Jadi ya di situ harus diarahkannya di dalam organisasi itu. Ya lebih baik ditumpahkan di organisasi itu gitu. Contohnya pengen egonya ada di futsal atau sepak bola, ya silahkan tumpahkan di organisasi tersebut. Buatlah sebuah kegiatan atau perlombaan atau turnamen gitu. Atau dia egonya ada di volley, ya silahkan gitu. Atau semuanya, bahkan semua olahraga di situ, ya silahkan. Di situ kalian beradu argumen, gitu ya, beradu pendapat dengan keadaan nanti akan lebih kompleks dengan keadaan dana yang begini, segini, lalu bagaimana cara mencari dana. Di situ kan menstimulasi pemikiran kita gitu ya, dan juga ego kita ya, agar lebih lebih bisa mengendalikan diri. Lebih tertata lagi gitu. Di situ. Nah, di situ harusnya pengurus hadir di situ, membuat suatu wadah. Ya bisa dipionir dengan anak-anak pengurus, mungkin bisa yang udah masih pemuda gitu ya. Karena di sini rata-rata warganya sendiri mempunyai anak
yang masih ini ya, masih muda-muda gitu. Masih muda-muda ya. Gitu. Apalagi masih banyak yang keluarga baru termasuk saya gitu ya yang akan memiliki anak yang akan menjadi proses ke remaja gitu. Jadi perlu wadah itu gitu. Ya itu yang pertama mungkin dari pengurus sendiri, anak-anaknya dibuatkan ataupun didorong wadah kepemudaan itu untuk berkegiatan gitu ya. Mungkin di masjid sudah ada ya, himpunan remaja masjid kayak gitu ya. Iya, remaja masjid. Ya, itu kan secara agama gitu ya. Mungkin ini secara sosialnya gitu ya. Itu perlu dibentuk gitu. Lalu orang tuanya sendiri harus mau jangan menjadi mengekang mereka agar tidak berorganisasi gitu. Bersosialisasi gitu ya. Mau organisasinya baik atau benar ya kita yang tahu kan. Kita lihat gitu. Kita pantau ya, daripada gitu ya di luar sana kita nggak bisa pantau organisasi taunya ngegangster gitu kan. Itu kacau sih. Tiba-tiba ada di polsek kelapa nunggal gitu kan. Kita nggak tahu ya, kan jangan sampai nih guys terjadi lah ya. Harus membuat suatu wadah untuk para pemuda yang ada di PK3 khususnya gitu ya. Kegiatan positif kayak volley kan ada Mas. Iya volley. Betul. Ya itu kan, kekuatan kita ya, kita ada di situ ya. Kita masih guyup gitu ya. Ya sebuah tantangannya yaitu bagaimana kita mengakomodir semuanya. Iya betul. Futsal sepak bola. FC guys. Halo Gero FC. Kalian Gero ya jangan mati suri ya. Ayolah, maksudnya semangat lagi. Iya, harus semangat lagi. Menumbuhkan semangat anak-anak ya kan. Betul, ini suara khusus nih Mas Hardianto ya. Ayolah. Kamu datang ke sini ya, kita obrolin Gero FC. Ya, itu kita termasuk bersyukur ya Mas ya. Ya, bersyukur. Bersyukur dengan background teman-teman yang kita kan di sini datang dari bermacam-macam suku, berbagai macam daerah, rantau semua. Wah, tapi rasa kekeluarganya itu itu luar biasa ya Mas ya. Luar biasa ya, puji Tuhannya. Masya Allah. Gitu. Luar biasa banget sih. Kita punya kekuatannya di situ. Biar dibandingkan dengan perumahan lain gitu ya, yang saya lihat sudah mulai individual gitu ya, masing-masing gitu. Jadi manfaatkan kekuatan itu menjadi sebuah peluang bagi kita ya. Ya nanti bisa kedepannya menjadi peluang bisnis atau peluang dalam hal kekompakan ini, peluang bisnis untuk memajukan perumahan kita sendiri, kesejahteraan warganya ya kan? Kesejahteraan warganya sendiri ya, kita saling bantu gitu. Karena masuk UMKM juga loh Mas. Betul, karena modal utama kita guyup. Iya betul. Gitu. Betul, guyup, rukun, pasti makmur ya Mas. Makmur. Jadi kalau kita komentar dengan UMKM, kembali lagi ke tantangan bagi pengurus ya. Betul. Karena memang banyak ya yang ingin berjualan sebagai pengurus, harus peka. Ya kita buatkan atau kita wadahi, jangan hanya diwadahi melalui grup chat. Gitu. Kita wadahi tempat berjualannya yang rapi, ditata, jangan sampai mengganggu kepentingan umum, jalan, ataupun di depan rumah warga gitu ya, yang rumah tetangga, jangan sampai seperti itu. Ya kita harus berikan regulasi yang jelas. Nah nanti itu kan menjadi sebuah pusat pemasukan sendiri pada akhirnya kepada pengurus ataupun nanti ke warganya sendiri gitu. Diberikanlah tempat yang layak gitu ya, kita wadahi. Yang mungkin nggak bisa secepat itu, cuman kan harus ada tujuannya ke sana gitu. Ya bazar mungkin bisa sekali, mungkin sesekali bazar gitu ya. Car Free Day lah Iya, kalau Car Free Day kan itu seminggu sekali ya. Mungkin ketika momennya puasa tuh kan, pasar tumpah di situ ya, boleh. Karena nanti kan ada orang masuk gitu ya, menjadi income baru begini. Tapi ya tantangan lagi kembali keamanannya. Keamanannya harus sanggup mengakomodir itu. Betul. Karena memang ketika banyak pihak luar yang masuk ke dalam, ya faktor keamanan itu jadi prioritas utama. Iya. Ya memang
menjadi pengurus itu ya nggak mudah. Jadi udah berpengalaman ya Mas? Udah berpengalaman. Jadi lebih enak menjadi warga biasa seperti sekarang gitu ya, komentar aja. Tapi komentar dalam hal positif, membangun, jangan sampai komentar yang menyerang pribadi, ataupun komentar yang malah melemahkan pengurus, memecah belah pengurus. Wilayahnya masing-masing kayak Korwil ya punya tujuannya baik kok. Gitu, kita harus support, kita harus dukung gitu ya. Jangan sampai bikin mereka down. Karena kalau nggak ada mereka ya nggak akan jadi apa-apa pengurus sampai ke sini juga ya, sampai di sini. Jadi buat teman-teman pengurus yang sudah pensiun, purnawirawan, ya kita sebagai warga biasa itu mengucapkan terima kasih. Karena tanpa teman-teman yang memperjuangkan PK3 sampai sejauh ini nggak terwujud dengan sendirinya ya Mas ya. Betul. Banyak semua pihak, banyak teman-teman yang mungkin sekarang sudah nggak jadi pengurus dan mereka cukup berkontribusi ya. Ada juga yang ini yang sudah mendahului kita nih, Mas Agam. Almarhum Agam. Iya, beliau cukup luar biasa tuh getolnya. Waktu awal-awal dia mau mengorbankan waktunya gitu ya. Wah, itu luar biasa sih. Bahkan harusnya jadi ketua. Ada sekarang nih. Ya, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima dan mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah beliau korbankan selama di PK3. Pengurus itu tidak digaji ataupun tidak mengambil sepeser pun dari uang iuran. Tidak sepeser pun. Upamu besar di surga kalau Pak Rinto sudah datang gitu ya ke sini. Yo, upamu besar di surga gitu. Ya, karena pada intinya Mas, kita pernah ngobrol sama Pak Andi. Ya, ada di episode 3, beliau menyampaikan bahwa modal utama kita di sini adalah sosial, Mas. Betul. Kalau dari kita sudah tertanam itu, insya Allah kita bisa memanajemen keuangan dengan baik dan benar tanpa adanya korupsi. Terus kita bisa membuat wadah buat anak-anak kita, membuat kepercayaan warga lebih solid lagi kepada pengurus, karena kan vital banget kalau udah urusan uang kan Mas. Iya. Makanya ketika pengurus secara keuangannya benar, transparansi, terus bikin kegiatan juga ada wujudnya, bikin pembangunan ada wujudnya, itu warga pun juga kepercayaannya pasti akan terus akan terus tumbuh gitu ya. Nggak ada lagi stigma dikit-dikit uang, dikit-dikit canceling gitu ya. Enggak. Yaitu saya sebagai dulu juga pengurus juga menghindarkan canceling gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita flashback lagi ya, kalau kita ngenceling itu hanya kegiatan agama. Ya, 17-an dan itu juga aja sih. THR ya kan, itu aja. Kalau menurutku karena di Indonesia sendiri buang sampah sembarangan itu sudah menjadi budaya. Yaitu harus kita akalin. Contohnya ya pengurus nanti bisa siapkan tempat sampah ya di setiap rumahnya yang organik ataupun non organik gitu ya. Ini mah hanya saran aja ya dari sudut pandang yang lain gitu ya. Kita buatkan sebuah skema kalau misalnya di rumah itu buang sampah yang non organik berapa kilo atau berapa itu ya bisa dirupiahkan. Iya. Jadi kan tingkah laku perilakunya warga sendiri yang biasanya membuang sampah sembarangan itu bisa menjadi teralihkan, menjadi suatu sumber pendapatan baru. Gitu. Jadi satu sisi kita lingkungannya bersih, dari sisi yang kedua si pembuang sampah tersebut pun punya income baru gitu ya. Ya nominalnya tidak perlu besar, tapi ya itu sebuah PR ya, perlu ada pihak ketiga gitu ya untuk bisa memodali hal tersebut gitu. Mungkin dari sisi itu, karena biar bagaimanapun kita mau secara persuasif
persuasif secara besar-besaran mau bikin spanduk segede gerbang pun akan ada sampah plastik di depan rumah saya, sampah plastik di rumah Om Wahid. Iya. Entah siapa yang membuang sampah itu, entah angin, entah anak-anak gitu. Iya. Mengubah perilakunya dengan cara yang seperti itu. Stigmanya warga kita sendiri ataupun manusia sendiri kan ya uang. Iya. Ya itu. Bagaimana caranya ya mungkin nanti itu bisa masuk ke bank sampah atau kayak sekarang sudah berjalan tuh bank minyak jelantah ya. Ya seperti itulah cara-caranya. Daripada buang minyak jelantah ke selokan atau ke kamar mandi gitu ya menjadi sebuah limbah. Iya, betul. Yang nggak bisa terurai, ya udah kita kumpulkan lalu kita jual ya, gitu. Cuan, guys. Iya, ya walaupun memang nggak seberapa ya, berapa sih? 7.000 seliter. Seliter 7.000 gitu. 7.000. Ya. Tapi kan mama kan mikirnya wah duit nih gitu, bisa buat beli bakso tusuk di depan gitu. Di kepengurusan kita caranya pengumpulan bank ini bank minyak jelantah gitu ya. Itu dari pihak ketiga juga kan kita. Betul. Gitu. Ya kalau menurut saya kita harus sadar diri bahwa perumahan kita itu setengahnya adalah sawah. Gitu ya. Kita tuh sebagai awalnya adalah tanah sawah. Terus sebagai jalur irigasi juga. Biarkan fasum-fasum yang harusnya menjadi ruang lingkup hijau jadi ruang lingkup hijau. Kalaupun akan ada 7 fasum yang bisa dibangun konstruksi, lebih banyak ruang lingkup hijaunya atau ruang lingkup terbukanya gitu. Karena ya kita harus sadar ini tuh kita tuh tanahnya tanah sawah dulunya. Sumber air. Artinya lebih rendah dari yang di atas gitu, pemukiman yang lainnya, pemukiman kampung gitu ya. Agar apa? Agar dampaknya ke depannya tidak terjadi banjir. Jadi semua air itu nanti diresap sama tanah tersebut gitu ya. Kalaupun misalnya mau dibangun konstruksi ya kayak balai warga kan paling hanya seperberapanya ya yang dibangun konstruksi. Lalu di blok C dibangun taman anak-anak ya, taman anak-anak, taman bermain. Nah di blok D sama di blok B itu ada lapangan olahraga ya, lapangan voli, futsal, badminton itu. Nah tapi itu kan di dak beton gitu kan ya, nanti sekitarnya tolong diperhatikan, mungkin menjadi PR khusus ya untuk para RT-nya dan resapan airnya. Ruang biopori kalau 1 nggak akan kerasa dampaknya, tapi kalau 100 mungkin ada terasa ya dampaknya. Jangan kita tuh hanya mengeluh kalau misalnya ada kiriman air hujan gitu ya, banjir, jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus sadar diri juga gitu. Bagaimana kita menyikapinya, jangan kita hanya mengepus pemerintah daerah ataupun developer gitu. Ya kita juga sebagai warga harus berkreasi gitu, harus memiliki pemikiran yang kritis. Bagaimana caranya ya, ikhtiar kan namanya ikhtiar namanya ikhtiar gitu ya. Kita coba aja segala cara biar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin sampai sekarang tidak sampai banjir ya, mungkin hanya tergenang ataupun lewat doang. Itu pun karena memang kita harus sadar kondisi tanah kita sebelum jadi perumahan adalah sawah. Fasumnya itu dibangun sesuai peruntukannya. Betul. Terus tanah-tanah yang fasum hijau, lahan-lahan hijau ya dibangunlah ruang terbuka hijau kembali pada semula gitu sebagai sumber resapan air. Ya kalau saya sih jangan pernah ngelawan alam lah ya. Gitu. Ya kita perbanyak aja pohon di situ ya, akar-akarnya kuat yang mudah-mudahan tidak tergerus longsor gitu ya. Kita tuh harus sadar ya, kita tuh perumahannya itu ya sawah. Dulu tanahnya sawah gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak mau banjir ya kita harus aware sendiri terhadap alam kita sendiri. Betul. Gitu. Jangan yang seharusnya menjadi resapan air, ruang terbuka hijau, kita beton. Betul. Atau kita kerasin menggunakan semen gitu. Menjadi parkiran lah.
keinginan kita sendiri atau kepentingan sendiri gitu. Udah tahu lah ya, banyak berita sekarang kayak Bekasi kemarin banjir ya. Iya. Kalau alam udah berkehendak banjir ya banjir. Iya. Gitu. Bagaimana kita menyikapinya ya tadi ikhtiarnya bagaimana. Ya, kesadaran kita terhadap lingkungan gimana gitu ya, kita buatkan biopori atau mungkin kita buatkan penanaman 1000 pohon pinggir kali yang benar-benar bisa menguatkan gitu ya. Tanggul ya kan? Tanggul gitu. Bukan kita yang merasakan dampaknya, tapi anak-anak kita ya. Generasi penerus kita yang dampaknya yang kerasa. Karena kita dari awal nggak berusaha untuk peduli dengan lingkungan itu kita ya. Sendiri. Sebenarnya hal kecil pun yang kita lakukan sekarang itu bisa berdampak positif buat generasi selanjutnya ya. Kayak misalkan buang sampah pada tempatnya ya kan. Terus menanam pohon itu kan juga mungkin sekarang kita nggak bisa langsung merasakan manfaatnya gitu ya, tapi kan generasi selanjutnya bisa merasakan. Oleh warga ya kita cukup bersyukur sih Mas dengan dana yang kita kumpulin sedikit sampai terkumpul ya sekitar totalnya kalau dari hanya kas RW itu sekitar 40 juta lebih sih Mas. Iya, kan? Ada 50 juta ada. Kan kita pertama kan 30 juta kasih kan. Ya. Jadi kalau totalnya sih emang 50 juta kan ada sumbangsi dari donatur ya. Dari teman-teman yang sudah memberikan. Terima kasih ya buat warga sekalian ya. Sudah membantu gitu ya. Iya. Makasih banyak. Ada tahap 2 dan tahap 3-nya kok, tenang aja. Ya, jadi pondasi Balai Warga Pesona Kawaripan 3 RW 15 itu kan sudah terbangun alhamdulillah ya Mas. Betul. Dan itu cukup cepat banget pembangunannya. Ya. Sampai kita kewalahan kemarin karena dananya belum tercukupi ya. Sampai tapi pembangunannya sudah selesai. Selesai. Alhamdulillah itu sudah terselesaikan dan kita sudah nggak ada utang juga Mas. Ya. Dari kas RW. Itu kan menjadi ikon ketiganya. Gerbang utama. Betul, masjid. Yang keren. Masjid yang besar juga. Terima kasih developer sudah membangun. Dan fasum utama itu dibangun ikon ketiganya itu Balai Warga. Betul. Udah ada set plan-nya segala macam dan itu melalui proses musyawarah juga. Iya. Itu prosesnya cukup panjang guys karena penuh pro dan kontra itu. Kita gimana membuat sesuatu yang menjadi kebanggaan buat seluruh warga PK3 Mas, sehingga nantinya itu menjadi salah satu sarana untuk mewadahi bakat-bakat anak-anak kita nih yang mungkin dari kesenian, kerajinan, karena kan untuk fasum yang lain kan udah ada olahraga nih, kayak di Blok B sudah ada lapangan yang cukup bagus tuh Mas, Blok C juga udah, Blok D juga udah. Nah harapan kedepannya kan Balai Warga itu menjadi tempat ya posyandu juga kan, terus mungkin ada nanti seminar, kegiatan, atau mungkin nanti di situ ada kegiatan seni yang lain, seni tari, teater, melukis, atau batik misalkan. Itu kan bisa. Nah, harapan kedepannya itu gimana Mas terkait Balai Warga ini gitu, karena masih butuh dana besar banget Mas. Jadi kebetulan kan saya megang duit ya Om ya, waktu Balai Warga ini. Hingga saya juga kan dari awal bilang saya nggak mau kalau misalnya ini masuk di bendahara umum. Ya. Harus kita buatkan panitia khusus. Ya betul. Karena ini akan menyangkut tentang donatur. Ya. Kan itu. Nah buat warga juga perlu ketahui yang ada di fasum utama itu pondasi Balai Warga. Iya. Bukan candi gitu ya. Jadi masih banyak pertanyaan Om. Itu kayak karena kan kebetulan istri saya sering belanja di Mang Adi ya. Iya. Masih nanya ke Mang Adi lagi nanyanya gitu ya. Itu apa sih gitu. Kenapa nanyanya ke Mang Adi? Mang Adi kan pedagang gitu kan. Nanyanya ke pengurus dong. Entah dan itu udah ada banner juga sih sebenarnya. Iya, padahal ada bannernya gitu ya, side plan-nya dari desain kita yang full sampai rencana pembangunannya seperti apa gitu ya. Jadi warga perlu ketahui itu pembangunan itu estimasi menghabiskan biaya kurang lebih 200 juta. Iya.
Gitu. Untuk tahap pertama itu 50 juta pondasinya saja. Dan itu sudah terkumpul dan sudah dilunasi. Iya, betul. Untuk tahap kedua dan ke tahap berikutnya mungkin pengurus yang baru yang sekarang diketuai oleh Pak Rinto ya. Sebagai ketua RW. Entah nanti beliau membuat lagi panitia khusus untuk pembangunannya atau tidak, itu kebijakan beliau ya. Iya. Jadi untuk itu backgroundnya si balai warga gitu. Backgroundnya si balai warga tujuannya adalah untuk menghimpun, mewadahi kegiatan seluruh warga. Iya, betul. Karena kebutuhannya banyak warga perumahan ini. Warga PK3 ya. Iya, warga PK3 ini banyak kebutuhannya. Semua. Ya olahraga iya kebutuhannya. Lalu ada seminar, ada seni, kegiatan sosial, posyandu gitu ya. Jadi banyak. Jadi kita wadahi di situ. Kenapa namanya balai warga atau bukan posyandu? Karena itu terkhususkan untuk warga. Semua warga PK3 gitu. Di situ bisa mengaspirasikan bakat maupun pendapatnya di situ. Jadi harapannya yaitu difungsikan dengan baik dan bisa terbangun sampai selesai. Jadi untuk para donatur gitu ya, mohon bantuannya sekali lagi gitu ya. Jadi itu mungkin skemanya nanti biarkan Pak Rinto bagaimana caranya merumuskan skema pembiayaannya gitu ya. Kita ikhtiarnya ya bisa ngebantunya bagaimana ya, biarkan Pak Rinto lah yang membuat kebijakannya. Dan itu bukan balai warga punya RW tapi punya warga guys gitu. Bukan ego dari pengurus aja gitu, tapi memang sudah menjadi aspirasi warga sendiri. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, tapi saya tidak diajak aspirasi, sudah kami tampung dari RT-nya sendiri. Jadi nggak mungkin lah kita sebagai pengurus RW ngumpulin 1.000 warga gitu ya. Mau apa gitu ya. Karena kan semua ada perwakilannya. Iya, sudah diwadahi dari RT. Dan RT sudah menyimpulkan kami membutuhkan ini dan itu. Ya sudah kita putuskan. Ya sudah balai warga saja gitu. Dan teruntuk Mas Sidik yang sebelumnya sudah membantu untuk desain ya kan, bukan berarti desainnya dirubah karena nggak bagus, tapi itu berdasarkan musyawarah juga ya Mas. Musyawarah juga. Ada redesign terkait masalah fasum karena banyak pertimbangan A, B, C, D segala macam. Dan terima kasih banyak buat Mas Ahmed yang sudah dan semua rekan-rekan lah yang mau ngebantu teman-teman panitia nih tanpa pamrih ya luar biasa siang sore malam mikirin gitu ya. Padahal sama kami tidak ada dikasih fee satupun spesial pun gitu ya, kecuali ininya ya yang pemenang tender gitu yang ngebangunnya gitu Kang Asep itu kan mereka juga memberikan kontribusi luar biasa tuh, menyumbangkan dananya juga buat pembangunan balai warga. Dan pokoknya buat teman-teman yang sudah terlibat dalam pembangunan balai warga dan buat para donatur seluruhnya yang sudah memberikan dananya, rezekinya buat membangun balai warga, ya mudah-mudahan bermanfaat, digantikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik ya kan. Nah, mudah-mudahan itu juga sesuai dengan apa yang kita inginkan, harapkan ya kan, dan itu menjadi kebanggaan buat seluruh warga PK3. Amin. Gak ada sesuatu hal yang sulit sebenarnya Mas kalau kitanya kompak. Iya, betul. Dan semua informasi tersampaikan kepada seluruh keluarga besar PK3 ya kan. Karena pada dasarnya pengurus itu gimana caranya membuat sebuah kebijakan yang tidak membebani ke warga. Iya betul, ya karena kan? Kita kan dari awal juga kita sadar ya Mas. Sadar ya. Kita juga kan ngebuat, bahkan nge-sounding ke RT pun jangan sampai iuran tuh lebih dari sekian gitu. Iya kan? Betul. Jangan sampai kebijakan kita ngebebankan warga gitu. Betul. Itu dari awal komitmen kita kan. Ya semoga ke depannya
bisa lebih diperkecil lagi sih. Nggak ada yang nggak mungkin sih Mas, karena memang banyak cara untuk mengurangi IPL sih, yaitu mungkin dari sampah plastiknya. Misalkan 50.000, yang 20.000-nya harus pakai sampah plastik. Nggak masalah juga. Berbagai macam metode. Toleransi beragamanya di kita kan sudah terbangun ya. Karena ketika itu nggak kita pupuk dari sejak dini nih Mas, itu akan menjadi sebuah problem yang cukup rawan, cukup tricky banget tuh Mas kalau untuk urusan toleransi beragama. Nah, di kita kan sudah terbangun itu Mas. Itu gimana Mas? Ya, kebetulan saya sendiri non muslim ya, Kristen ya Om ya, dan juga saya merasakan memang toleransi beragamanya di Pesona Kauripan 3 ini khususnya tahap 1 ya, memang sangat-sangat toleransi gitu. Tidak ada yang seperti di berita-berita sana ya, sampai penjegalan rumah doa ataupun bagaimana gitu ya. Dan di sini saya lihat pun dan juga saya rasakan umat non muslimnya pun ikut membantu dalam berbagai macam kegiatan yang muslim. Iya, betul. Dalam segi keamanan ya kan, karena betul. Itulah yang bisa dibantunya kan. Begitu juga dengan kayak ucapan kemarin tuh, ucapan Idul Fitri dari kaum Okumene gitu ya. Itu toleransi yang baik. Cuman ini kembali lagi ke pengurus, hati-hati gitu ya. Ini bisa menjadi bumerang kalau misalnya tidak dipelihara dengan baik. Regulasinya gitu ya. Gitu. Memang minoritas itu jangan sampai ditinggalkan, Om. Ini tidak terjadi sih, tidak terjadi, cuman ini pesan aja gitu ya. Dan juga buat kedepannya dan juga harapan, jangan sampai minoritas itu merasa ditinggalkan. Mau itu agama Hindu, Buddha, Kristen, agama yang diakui di Indonesia sama Indonesia lah ya. Dan sampai ditinggalkan. Tapi karena itu minoritas, itu yang harus diutamakan. Diperhatikan lebih. Dalam segi regulasi ataupun misalnya ada kekecewaan dari umat yang non Muslim terdengar oleh pengurus RT ataupun RW, ya itu harus didengar, harus kita perhatikan. Karena itu bentuk keadilan. Gitu ya, seperti Undang-Undang Dasar tahun 45 yang disimpulkan menjadi ideologi Indonesia, ke sila keduanya setelah ketuhanan yang Maha Esa adalah kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Gitu. Jangan sampai di lingkungan kita itu keadilan dan keberadabannya hilang. Karena merasa dirinya mayoritas gitu. Ya itu ini memang tidak terjadi, cuman ini pesannya aja. Maksudnya itu jangan sampai sebagai warning juga warning ke depannya, karena ini bisa menjadi bumerang. Jangan sampai kayak yang ya kita tahu lah ya, yang di berita-berita ya gitu sampai viral gitu ya. Ya jangan sampai lah seperti itu. Karena apa? Karena lebih tinggi kemanusiaan. Gitu ya. Jangan sampai menganggap diri kita tuh Tuhan tapi tidak bisa memanusiakan manusia gitu. Karena ini agak ini ya sensitif ya tentang agama banget. Gitu ya. Jadi maaf kalau misalnya ada yang tersinggung, bukan saya ingin menyerang, tidak, ini hanya pesan aja, pesan damai gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu. Karena itu emang sangat sensitif nih Mas. Kalau dari sejak awal kita nggak membangun yang namanya toleransi beragama, itu takutnya anak-anak kita nantinya ada pembulian terkait masalah agama. Ya kan, dan itu kan akan merepotkan orang tua juga ya kan. Makanya biarkan ketuhananmu menjadi pribadi, hubungan kita pribadi ke atas, seperti secara vertikal gitu ya. Ya horizontal kita sebagai manusia ya tetap sosial. Kita makhluk sosial ya kan? Saling membutuhkan satu sama lain. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini, kita ayo sama-sama jaga lingkungan kita Bhinneka Tunggal Ika dengan berbagai macam ras, suku, agama, tapi itu bukan sebagai pembeda, tapi sebagai salah satu cara kita
bisa hidup bersama-sama ya. Betul. Supaya anak-anak kita itu benar-benar paham artinya Bhinneka Tunggal Ika itu apa. Jangan sampai mereka terjadi pembulian hal-hal yang sebenarnya nggak perlu mereka lakukan ya kan, ataupun perdebatkan. Terkait lingkungan PK3 ini ya cukup menjadi anugerah buat kita ya Mas ya. Iya, betul. Menjadi sebuah kekuatan gitu ya bagi pengurus dan juga warganya sendiri gitu ya. Nggak usah takut, maksudnya tuh kalau untuk pindah ke Pesona Kauripan juga nggak usah takut, ataupun menempati rumahnya yang belum terhuni gitu ya, nggak usah takut lah. Karena memang warganya sendiri guyup gitu. Guyup, apalagi bapak-bapaknya gitu ya. Jadi udah nggak ada yang minta-minta ketok-ketok ke rumah. Udah nggak ada sekarang. Nggak ada ngamen itu nggak ada. Terus minta-minta sumbangan nggak ada. Sudah diminimalisir dari luar dari satpam. Udah nggak ada pungli guys. Sudah tidak ada pungli. Jadi kalau mau renovasi rumah juga sudah renovasi aman. Aja mau sampai tingkat 2 mau tingkat 3 udah bisa, udah 5 tahun kok guys. Tapi harus izin dulu tuh IMB-nya nggak sampai tingkat 3. Iya. Kita sebagai generasi pertama di PK3 jangan sampai kita menyalahkan generasi selanjutnya yang sebenarnya ada keegoisan kita pada saat kita sekarang yang berdampak pada generasi selanjutnya sih. Betul. Kadang kita suka nggak sadar soalnya. Iya, ya kan? Memang. Ya kembali lagi kan tadi saya bilang adalah pengendalian diri ya. Iya. Kadang kita udah ngomong pengendalian diri, kita juga lupa sama diri gitu ya. Betul. Saling mengingatkan aja gitu ya sama manusia gitu ya, sebagai makhluk sosial ya udah ingatkan. Yang berlalu biarkan berlalu. Ya ambil hikmahnya guys. Gitu. Kita jalani yang sekarang, kita perbaiki untuk esok hari. Ya. Sepakat sih. Pertama untuk pengurus yang baru ya. Tetap semangat. Itu aja. Tetap semangat, nggak ada lagi. Iya. Karena kalau misalnya nggak semangat ya semuanya jadinya acuh. Sia-sia juga gitu kan. Apa yang harusnya menjadi tugas pokok sebagai ketua RT maupun ketua RW jadinya di nomor sekian kan gitu. Tuh tetap semangat ya untuk para pengurus baru. Nggak usah down kalau misalnya ada warga yang komplain, tanda kutip ya. Saya nggak mau ngomong apa kritisnya yang kritis, bagaimana tapi nggak ya. Membangun itu cukup mengedon sih Mas. Betul. Makanya ketika kita tantangnya ya udah Anda aja menjadi pengurus, hilang gitu kan. Jadi Anda tuh sebagai pengurus itu udah sebuah seleksi alam juga sih Mas. Sebuah pelayanan tertinggi lah. Tertinggi lah dalam sosial gitu ya. Sesama manusia gitu. Nah, untuk teman-teman sekalian juga yang mungkin sekarang masih single gitu ya, atau masih muda belum punya rumah gitu, nggak usah takut sekarang ngambil rumah gitu ya, udah dibantu sama pemerintah gitu ya. Karena kan terkadang pemuda ini kan, yang masih muda ini kan labil ya ketakutannya, mau mobil dulu atau rumah dulu. Mobil sebagai validasi diri bahwa saya sudah sukses, rumah sebagai masa depan. Tapi rumah juga kadang berpikirnya mau rumah subsidi atau rumah komersil, tanpa tahu kemampuan finansial kita. Jadi itu untuk rekan-rekan, kalau mau ngambil rumah ya kita harus tahu apa kemampuan finansial kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ambil aja rumah, jangan mobil gitu. Ataupun kendaraan yang lain kalau tidak mampu gitu ya. Karena sekarang rumah subsidi ya dengan DP, dengan program pemerintah sekarang ya, dengan DP 1 juta, cicilan pun nggak sampai 2 juta ada. Banyak sih. Jangan sampai menjadi kita ingin rumah komersil gitu ya, yang harganya miliaran tapi tidak mampu. Jangan ya, kadang kan itu yang membuat yang anak-anak muda ini takut Om. Gitu. Jadi ambil rumah aja yang subsidi juga tidak apa-apa. Di PK3 sih udah habis ya guys.
Overkredit paling gitu. Tapi udah mahal juga di sini. Mahal ya, ya mahal, mungkin guys. Di PK-PK yang lainnya, pesona Koripan yang lainnya gitu. Bisa. Udah terjamin kokoh, terpercaya. Memang developer terbaik juga sih, Mas. Iya. Lalu untuk warga-warga gitu ya, saya juga warga sih, sama warga mengingatkan gitu ya. Ya kadang kan gesekan sosial itu pasti akan selalu ada ya. Iya, namanya manusia. Namanya manusia, tetangga gitu ya. Ya itu seperti saya bilang tadi, ya udah biarkanlah yang terjadi masa lalu selama tidak menyinggung pribadi mah ya udah biarkan saja gitu ya. Kita fokus hari ini yang kita kerjakan, lalu fokus perbaiki di esok hari dan kemudian hari gitu ya. Biar anak-anak kita juga karena jangan sampai terasa kita sebagai tetangga menjadi mengurung diri di rumah. Karena ya saya ngerasain gitu Om, ketika istri saya cerita sedikit ya. Ketika saya kerja, istri saya ternyata udah pecah ketuban. Yang pertama kali menolong adalah tetangga. Iya, betul. Gak mungkin saudara jauh langsung datang ya. Yang bawa mobil, kebetulan terima kasih ya buat Mas Irfan ya. Yang bawa mobil beliau sampai ke rumah sakit gitu. Jadi itulah fungsinya kita bertetangga gitu ya, menjaga sikap gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif ataupun yang lebih ke pribadi, lebih baik kita sebagai tetangga menahan diri aja. Kita kendalikan diri kita, nggak usah tanya itu. Ya, jadi kalau misalnya si A si B bermusuhan ya udah, kita kalau mau berteman aja. Tapi jangan sampai kita ikut-ikutan. Betul. Itu sih pesan-pesan untuk warga ya, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Itu sih khususnya ke para mama. Kalau laki-laki mah berantem dikit, main volley juga damai. Kalau laki-laki lebih gampang. Iya, ngopi dikit juga damai gitu ya. Kalau untuk anak-anaknya nih, Mas? Kalau untuk anak-anaknya ya kita ini ya, untuk anak-anak tetap sekolah aja. Tetap sekolah, belajar yang rajin gitu ya. Itu ya, orang tuamu itu bersusah payah kerja keras mencari rezeki untuk SPP. Jadi jangan sampai bolos ya. Iya. Karena saya merasakan loh bolos loh. Sampai dipanggil guru BP gitu ya. Waduh. Jangan ditiru guys. Jangan ditiru, tapi itu bukan bukan bolos yang disengaja. Kalau saya gitu, saya nggak pernah bolos yang disengaja gitu. Waktu itu saya kejadiannya terlambat upacara, daripada saya dihukum lebih baik saya pulang. Gitu. Jadi tidak main PS atau tidak main warnet, pulang ke rumah pura-pura sakit gitu. Ternyata dilihat guru guys. Gitu. Gitu. Untuk para pemuda tetap berkreasi karena itu memang golden age kalian gitu. Dari umur 17 sampai 22 tuh golden age kalian, jadi berkreasi. Jadi gunakan pikiran kita itu untuk kreativitas, inovasi. Jangan sampai ke hal-hal negatif seperti obat-obatan atau minum-minuman. Ini itu ya. Gitu, guys. Nah, nih kesan-kesannya nih Mas selama tinggal di PK3. Pasti banyak banget nih Mas. Ya kan? Kesan-kesannya. Banyak. Ya kesan-kesannya banyak ya. 5 tahun guys saya udah tinggal di sini, dari yang bujang sampai sekarang sudah nikah, punya anaknya 1 gitu. Dari yang listriknya belum ada menjadi ada, sampai ada meteran sampai naik harga lagi gitu. Jadi banyak kesan-kesannya, apalagi bertetangga ya, kita punya apa ya namanya, saya tipikal orang yang waktu mudanya egois ya. Egois gitu ya. Apa yang saya, dan juga maksudnya artinya dan juga sombong gitu, artinya apa yang saya bisa harus terjadi gitu. Dan pasti bisa gitu. Nah ketika punya tetangga gitu ya, dan kita udah dilepas ke masyarakat ya, akhirnya pikiran kita jadinya berubah, sudut pandangnya berubah. Apa yang kita
inginkan, yang biasa kita lakukan, yang lain biasanya nurut sama kita gitu ya. Ya sekarang nggak bisa, banyak argumen. Iya, iya. Gitu ya. Ya argumennya bisa memperbaiki, ada yang bisa malah menjadi ngebuat kita down. Gitu. Tinggal sekarang kita mengendalikan dirinya lagi bagaimana gitu. Iya, iya. Ya kita ambil yang positifnya aja, atau mau kita jauhin itu gimana terserah lah, pengendalian dirinya bagaimana, arahnya mau bagaimana. Cuma secara sosial, makhluk sosial, kalau misalnya ada yang butuh pertolongan ya kita tolongin, gitu aja. Gitu guys kesan-kesannya. Pelajaran hidup selama PK3 berdiri. Iya. Semoga nggak hanya sampai di sini aja ya, kita bertetangga ya Om ya. Betul. Kita udah jadi keluarga besar soalnya di sini. Betul. Ya mungkin kita sampai nanti punya anak cucu pun kita masih di sini ya, dan juga kita majukan bareng-bareng gitu ya. Betul. Si Pesona Kauripannya tiga ini punya pemasukan yang mandiri, ekonomi yang mandiri, dan juga bareng-bareng kita memajukan warganya sendiri punya income yang lebih baik. Ya gitu. Betul. Terutama anak-anak kita bisa lebih baik dari kita. Betul. Dari segi prestasi. Karena ya ini berpengaruh terhadap nanti desa. Oh iya. Betul. Lalu berpengaruh terhadap kabupaten. Ya, itu sih pesan untuk Pak Kang Deddy Mulyadi. Apa tuh? Tolong lihat jalan sawit Kang Deddy punten ini mah. Jalan atas gitu patut, aduh. Iya. Kan saya mah taat bayar pajak Kang Deddy emangnya atuh. Jalana juga off-road gitu-gituan Kang Deddy punten ya Kang Deddy. Biar nggak banyak yang kepleset di situ. Saya pernah tuh 2 kali kejadian nolongin orang, emak-emak. Ibu-ibu gitu yang jatuh kepleset di situ. Iya, karena emang licin banget itu. Iya. Kadang kan ibu-ibu ini kan ngeremnya seenak tangannya aja ya. Iya, mungkin refleks juga. Refleks juga ya. Terima kasih banyak Mas Jimmy atas waktunya yang sudah mau berbagi pengalamannya selama tinggal di PK3, dan mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Dan ambil hal positifnya, buang negatifnya, karena kita semua di sini adalah belajar, berbagi pengalaman, apa yang bisa diambil ya diambil, ketika ada yang kurang bermanfaat ya tolong dibuang jauh-jauh. Iya. Karena sifat kita di sini untuk berbagi pengalaman ya, Mas Jim ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.